Yang ingin Ibu ajarkan kepada kalian, terutama anak-anak yang dia menggunakan alat bantu dengar, sebetulnya tidak mesti dia bisu. Ngomong berita. Ngomong berita. Bukan ngember. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dikritik seorang penyandang tunarungu karena memaksa anak tuli berbicara di depan banyak orang saat peringatan Hari Disabilitas Internasional atau HDI 2021. Dalam acara tersebut, Risma meminta penyandang disabilitas rungu untuk berani berbicara di depan orang banyak. Tindakan Risma itu mendapat kritik dari perwakilan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN yang bernama Stefanus. Saya mau bicara dengan ibu sebelumnya, bahwasanya anak tuli itu memang harus menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak untuk dipaksa berbicara, kata Stefanus melalui juru bicara bahasa isyarat di Kemensos Jakarta Pusat, Rabu 1 Desember 2021 kemarin. Stefanus kaget ketika melihat Risma memaksa penyandang disabilitas rungu berbicara menggunakan pengeras suara. Menurut Stefanus, penyandang disabilitas rungu bisa menggunakan bahasa isyarat yang lebih mudah dipahami dan bisa diterjemahkan oleh juru bahasa isyarat. Karakter anak tuli itu bermacam-macam. Jadi ada yang bicaranya tidak jelas, ada yang memang dia tulis sejak kecil, dan kemampuan bahasa isyaratnya pun beragam. Jadi itu yang harus dihargai, ujar Stefanus. Mendengar kritik tersebut, Risma langsung menghampiri Stefan di lokasi. Risma mengatakan tindakannya meminta para penyandang disabilitas untuk berbicara di depan umum sebagai salah satu upaya untuk melatih kemampuan bicara. Kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita, mulut, mata, telinga. Tapi saya berharap kita semua mencoba, ujar dia. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI, Gufroni Sakaril mengatakan 34 juta orang merupakan penyandang disabilitas berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Sensusnas 2020. Kata Gufron, kesempatan penyandang disabilitas bisa bekerja di instansi pemerintah atau swasta masih minim. Harapan 1% penyandang disabilitas bisa terserap dalam pekerjaan, tapi yang terwujud angkanya masih kecil, hanya 0,0% sekian, kata Gufron kepada wartawan di Kemensos Jakarta Pusat, seperti dikutip situs berita CNN Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kemudian, instansi atau perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Menurut Gufron, serapan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di BUMN atau instansi pemerintah hanya 0,001%. Angka itu jauh lebih rendah dari perusahaan swasta. Kita butuh advokasi agar mereka memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas sehingga mereka bisa bekerja dan produktif, kata Gufron. Dia menggunakan alat bantu dengar, sebetulnya tidak mesti dia bisu. Sebetulnya tidak mesti bisu. Jadi, karena itu kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang supaya kita bisa maksimal memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita.